Bisa jawab filsafat? Enggak, skip. Pentingnya. Oke, skip ya udah. Baik, udah. Tadi saya cukup menarik ya. Iya. Mbak siapa? Vika. Apa tadi? Vita. Apa? Masih ingat nggak? Metode mencari kebenaran. Iya. Wah, menarik itu metode. Jadi kita hidup, kita kuliah, kita berpolitik, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat. Iya. Itu intinya kan kita pengen hal suatu yang benar kan? Benar nggak? Kita kalau berfilsafat nih, ya kan? Kita kalau berfilsafat, misal ada pacar kita nih gitu kan, ambil gerakan-gerakan apa yang kita bisa mengidentifikasi gitu loh. Wah ini udah nggak bener nih cara dia bertindaknya nih. Nah kita bisa membedah. Itulah pentingnya filsafat. Oh ini orang bener nih. Misalkan ada 3 orang nih, A, B, C gitu ya. Tiga-tiganya ngomong Islam nih. Wow, tiga-tiganya pakai sorban, bener nggak? Iya. Tiga-tiganya pokoknya kelihatan sholatnya apa? Sholatnya apa? Khusyuk lah gitu ya. Kalau filsafat melihatnya gimana? Kalau kita berfilsafat, kalau orang berfilsafat ngeliatnya gimana? Tadi bener udah. Ontologinya dulu kan, epistemologinya dulu. Kita gunakan kita gunakan semua instrumen itu dulu, baru kita bisa membedakan dari 3 orang ini siapa yang benar-benar Tawadu dan husuh. Nah, itu maksud saya. Jadi itulah urgensinya kita harus berfilsafat. Dan ingat, negara ini tidak maju-maju dalam hal berpikir. Setuju nggak? Setuju. Karena jauh dari filsafat. Setuju? Setuju nggak? Saya lihat sinetron-sinetron yang apa? Sinetron-sinetron yang kayak gitu-gitu. Karena kita tidak berfilsafat. Kalau kita berfilsafat, wah saya yakin tontonannya pasti film-film Net Geo segala macam. Jadi apa sih namanya? Kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang tidak berpikir. Apapun perlu dikritisi, paham nggak? Apapun perlu dikritisi. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya penting untuk bangsa ini, untuk negara ini, gunakanlah instrumen filsafat tadi gitu loh. Jadi kita tuh nggak jadi orang yang ngikutin arus aja gitu, atau gampang digiring opini, bener nggak? Iya. Contoh misalkan, misalkan ada orang nih difitnah kan. Kalau 90% masyarakat bilang A, misalkan gitu ya, terus kita ikut A juga nggak? Enggak. Hah? Enggak. Gimana cara enggaknya? Media semua udah giring dia Iya. jelek misalkan. Kita pasti keikutan karena yang jadi tolak ukur kebenaran itu media, bener nggak? Dan mayoritas. Yes, tapi kalau kita berfilsafat, kita siap-siap menjadi yang 10%. Kenapa? Logika berpikir kita menolak fakta media itu, bener nggak? Nah itulah pentingnya berfilsafat. Makanya kalau sebuah negara cinta akan filsafat, yakinlah negara ini akan maju. Nah, mulainya dari mana? Dari kita dulu deh. Nggak usah jauh-jauh mikirin orang harus kita benerin. Nggak, filsafat nggak mau bertujuan itu. Ustaz, tadi siapa namanya? Kita, siapa tadi bilang? Akbar. Saya duduk di sini untuk Akbar biar jadi pinter. Bullshit lah. Bener nggak? Bullshit lah kalau saya pengen Akbar jadi pinter. Tidak. Saya duduk di sini agar saya lebih bijak, bener nggak? Agar saya jauh lebih bermanfaat aja. Itu filsafat sebenarnya. Contoh, nah ini menarik nih. Ini berfilsafat lagi. Ini dalam agama ya sedikit ya. Ini belum masuk filsafat pergerakan nih sebenarnya, tapi sedikit aja. Adam sama iblis nih, ya kan? Kenapa Adam lebih hebat dari iblis? Ada yang tahu nggak? 1, 2. Kenapa? Karena berpikir. Oke. 2, nggak tahu. Oke. 1 saya. Dalam konteks itu bisa saya benarkan karena manusia kan makhluk yang rasional, betul nggak? Makhluk yang rasional. Tapi dalam konteks berfilsafat yang tujuannya kebijaksanaan tadi, ada nih jawabannya yang menarik nih. Kenapa si Adam jauh lebih Pintar. bukan pintar? Ini benar pintar, tambah lagi memori saya kebuka nih. Kalau bicara pintar, iblis lebih pintar, Bros. Iya. Dulu malaikat kan anak muridnya dia semua dulu. Iya. Betul nggak? Betul. Loh betul kan? Semua belajar sama iblis kan? Belajar sama Abul Jan ya, siapa? Sampai iblis tuh terkenal namanya apa? Azazil ya kan? Terus di tiap langit dia punya nama, betul nggak? Iya. Saking pintar ya kan? Adam anak baru kemarin sore ceritanya.
Kenapa dia jauh lebih apa? Lebih dimulia, lebih istimewa dan harus dihormati gitu, harus tunduk gitu. Kenapa? Kalau cuma berpikir, iblis pasti jauh lebih pintar, betul nggak? Nah, ya kan? Nah, filsafat nih masuk, bijaksana tadi lupa kan? Nah, di mana letak bijaksananya Adam? Nah, ini saya pertanyaan lagi, di mana letak bijaksana Adam? Ada yang tahu nggak? Di mana letak bijaksananya Adam sehingga dia lebih mulia dari iblis? Iya. Di mana? Saya jawab ya. Ingat-ingat nih jawabannya, nanti bisa ditularin ke teman-teman yang lain nih. Adam diturunkan ke dunia, apa pernah dia nyalahin iblis? Tidak, dia nyalain dirinya sendiri, ya kan? Dia tidak pernah menyalahkan siapapun gitu ya. Dia menyalahkan bahwasannya oh iya saya yang telah melanggar perintah gitu kan. Tapi iblis udah jelas-jelas salah gitu, menggoda, merayu segala macam. Dia tetap nyalain Adam karena Adam nih saya dikeluarkan dari surga, karena Adam saya diturunkan segala macam gitu. Artinya filsafat mengajak kita berpikir bukan hanya pintar, betul nggak bro? Kalau pintar, iblis paling pintar ya kan. Tapi adalah bijaksana. Nah dari situlah akhirnya Adam lebih mulia dari. Nah yang mau dikorelasikan sama filsafat apa? Bijaksananya tadi yang mau kita ambil. Kalau pintar mungkin hampir sama lah ya dulu ya. Tapi akhirnya Adam juga jauh lebih pintar akhirnya. Karena kan Adam akhirnya mengajari semua makhluk tentang hikmah-hikmah penciptaan, nama-nama Tuhan segala macam. Nah, jadi itu tadi saya pikir kita pintar itu wajib, tapi bijaksana jauh lebih wajib. Karena kan dalam Islam juga diajarin tuh bro. Iya. Akhlak di atas ilmu. Nah, ya. Karena dengan berakhlak otomatis ilmu itu gampang masuk. Karena kan ilmu itu kan sifatnya ketundukan. Kita bisa menundukkan juga dengan akhlak. Karena kalau kita tidak tunduk, sombong, kita akan terus nyala-nyalain orang, setuju nggak? Idenya dia kita jatuhin, idenya. Saya mau yang gampang-gampang aja deh ngomong filsafat pergerakan. Nah sekarang kita masuk dalam falsafah pergerakan. Ada yang tahu nggak gerak itu apa? Tadi kan filsafat udah kita bahas nih. Dan sekarang gerak. Pindah. Oke, satu lagi? Ada lagi? Dari pengetahuan awal ke pengetahuan. Ya itu kamus Indonesia kamus bahasa Indonesia KBBI ya kan. Iya. Kalau di filsafat yang pernah saya pelajarin ya, gerak itu adalah dari perpindahan dari satu titik yang mungkin ke titik yang dimungkinkan. Iya. Nah gitu. Dan gerak itu kan ada dua tuh, gerak substansial sama gerak aksiden kan. Aksiden, ya. Nah bener nggak? Iya. Nah kalau kita pahamin dua ini nih, insya Allah deh bro, lo ngelihat orang buat gerakan politik, gerakan apa, pasti lo bisa identifikasi. Mau nggak? Mau tahu nggak caranya? Hah? Ya, mau lah bang. Oh mau ya? Iya mau lah Pikir bang. nggak mau? Iya kan. Mau ya. Jadi kan ada tuh, kalau dalam gerak itu ada dua metode kan, gerak aksiden sama gerak substansi. Ada yang tahu nggak gerak aksiden apa? Ya saya kalau teori panjang ya. Iya. Nah, langsung aja deh. Gerak aksiden ya gerak ini nih saya pindah barang gitu kan. Terjadi perpindahan dari titik yang mungkin ke titik yang dimungkinkan. Contoh mobil nih, itu accidental, bisa dicerap dengan panca indera kan. Oke. Nah, kalau gerak substansi bisa dicerap nggak sama panca indera? Enggak. Oh, enggak. Bener itu jawabannya, bener. Contoh gerak substansi apa? Misalnya kalau kita bicara konteks sejarah ya, Yes. transformasi oleh Nabi Muhammad kan, nah, dia mengubah kaum yang budak menjadi merdeka, kemudian dari segi ekonomi yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Itu historical tuh. Itu gerak. Oh itu mah historical dialektika tuh, gerak sejarah itu. Itu mah udah masuk konteks sejarah. Itu Cuma contoh bang. karena baca bukunya Karl Marx kali ya. Iya. Itu materialisme dialektika kan. Iya ada materialisme apa? Dia histori Islam. Dialektika. Enggak, materialisme histori. Gerak substansi itu begini. Dia itu substansi. Substansi itu apa? Kan ditanya substance. Nah, itu harus tahu juga tuh definisi. Makanya panjang nih. Tapi kita harus pahami dulu sesingkat mungkin kan. Saya harus dipacu nih, harus Iya. sesingkat mungkin gitu. Saya bisa kasih contoh deh. Gerak substansi itu dari orang menjadi baik. Dari orang jahat Iya. menjadi baik, Baik. karena ada faktor-faktor dia melekat dia. Dia melekat. Contoh misalkan bisa nggak? Nama siapa tadi? Devi. Devi jadi kucing jadi Devi bisa nggak? Bisa. Sifat kucing jadi Devi.
Nggak bisa. Kucing jadi devi nggak bisa. Sifat. Nggak, kucing aja deh. Bisa nggak? Kalau bentuk tubuhnya mungkin. Kalau secara filsafat bisa. Mau berpikir ya? Mau saya jawab? Oke. Kucing mati nih. Jadi bangkai kan? Ya. Terus dia dikuburin di tanah kan? Terus ada pohon pisang. Numbuh di atas kuburan itu. Ya. Nah, pohon pisang itu kan menyerap saripati bangkai yang hidup tadi kan? Ya. Bener nggak? Kan dia jadi pupuk ya? Jadi kompos kan? Betul nggak? Betul. Nah, akhirnya dimakan sama Yes. Nah, loh, bener nggak? Ya, Arti Yasmin itu. menjadi kucing. Ya. Nah, kucing menjadi Yasmin karena ada gerak. Itu bergerak terus loh. Karena gerak itu nggak mungkin diam. Gerak itu kan lawan kata dari diam. Gitu. Itu namanya gerak substansi. Nah, jadi ini hubungannya sama etika apa ya? Lu makan dari yang halal-halal dah, gitu kan? Karena semua itu punya impact. Makanya kan gini, orang kalau makan yang haram ada suatu gerak. Nah, itu gerak substansi tuh naik tuh dari yang makan yang nggak halal gitu kan. Akhirnya dia nanti akan Ada faktor eksternal lah yang betul. Misalkan uang hasil rampok nih, gitu kan, kamu makan. Ada nggak? Beda nggak dengan uang hasil jeripaya sendiri? Beda nggak? beda. Beda kan? Bedanya tahu kan? Pasti tahu lah, nggak perlu diajarin lagi ya kan. Uang yang halal sama uang yang haram. Nah, sekarang kita masuk dalam tadi apa? Falsafah gerakan. Tadi gerak udah selesai nih ya. Udah selesai. Udah paham belum gerak nih masalah? Baru gerak aksid belum gerak aksidennya belum, Bang. Tadi kan udah akhirnya itu yang bisa dilihat aja. Udah tadi. Lupa dia nih. Lupa. Nah, jadi kan udah nih ya falsafah gerakan. Sekarang kita masuk konteksnya dalam falsafah gerakan. Saya tahu falsafah gerakan itu dari bukunya Mutahari kali ya. Mutahari itu banyak ya kan. Cuman harus paham filsafat dulu kalau udah masuk teori. Kalau dalam Islam mau jawabnya secara Islam apa nih? Saya tawarin lagi deh. Kalau saya sih pengen dalam filsafat itu jangan pakai Teori saja. bukan, jangan pakai identitas dulu. Oh, ini, ya. Maksudnya nggak perlu pakai filsafat Islam. Komparasi aja bang. Itu aja maksudnya, kita jawab yang kita praktekkan sehari-hari aja deh. Contoh deh, kalau kita mau pemilu nih, yang mau kita coblos pertimbangannya apa? Ini gimana ngomong filsafat gerakan? Ya, pemilu ya. Apakah nilai transaksinya atau apanya gitu? Enggak, apa sih indikator kita milih seseorang itu mewakili kepentingan kita sebagai warga negara tuh apa sih? Indikatornya apa? Ini ada hubungannya loh sama falsafah gerakan. Karena kan tadi kalau udah praktis kan ada dua tuh, yang praktis sama yang teoritis kan. Nah, sekarang kalau udah kita praktiskan filsafat ini, berarti kan bagaimana kita bertindak tanduk untuk masyarakat kan? Betul nggak? Iya. Lu jadi mahasiswa, tridharma lu berlaku nggak? Betul nggak? Mahasiswa kan ada tuh tridharma, berlaku nggak? Oh, jangan ngomong lah kalau seandainya mahasiswa masih, maaf nih, nyontek ya kan, masih nyontek, masih apa, nggak usah ngomong jauh-jauh. Wah, turunkan oligarki misalkan ya, turunkan ini gini, tapi lo masih nyontek, bener ya? Jadi nggak usah ngomong jauh-jauh gitu loh, betul nggak? Nah, ya kan. Jadi falsafah gerakan, saya juga bingung waktu itu tanya falsafah gerakan, yang mau digerakkan apa? Kalau saya sih simpel aja, ujung-ujungnya politik nih semua, bener nggak? Nah, udah deh langsung aja deh ke politik, bener nggak bro? Iya. Langsung aja deh. Lo berfilsafat, lo belajar apa aja, mau diskusi, mau membahas, ujung-ujungnya sekarang kita mau posisi kita di mana? Setuju nggak? Betul. Ini ada politik nih tahun 2024 misal ya. Terus nih ada pergerakan mahasiswa nih mau pemilihan ketua senat. Orang-orang yang hadir atau concern terhadap itu punya kepentingannya, pasti gue mau berada di mana. Nah, pertanyaannya gue mau menggunakan cara yang mana? Kalau kita tunjuk aja langsung kita menggunakan cara politik. Pertanyaannya apa itu politik? Langsung aja. Dari jatuh jauh jawab langsung. Singkat aja ya bro. Oke, kalau merujuk kepada buku Strata Khemi, buku wajib Mantap. Dahlan Ranwi Harjo menuju pejuang paripurna. Dahlan. Politik itu cara untuk mencapai tujuan. Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke. Cara untuk mencapai Tujuan. Oke. Baik. Itu juga saya belajar juga cara mencapai tujuan itu. Awal-awal saya juga jadi dia nih. Jadi dia ini waktu saya semester 2 ya kali ya, semester 3 ya. Semester 2, semester 3. Jadi politik itu sebenarnya adalah aktivitas akal yang meningkat. Kalau dalam filsafat, aktivitas
akal yang Akalnya meningkat. meningkat. Itu menurut siapa? Menurut yang saya baca sih Mutahari ya. Itu yang dari semua filsafat saya ini, aktivitas akal yang, kalau orang semakin meningkat akalnya, dia pasti akan berpolitik. Setuju nggak? Berarti politik. Jadi kalau orang yang apolitik itu maksudnya tidak suka Tidak politik. apa acu-tacu ya? Apa sih Ya. namanya? Apa sih? Acu-tacu itu apa ya? apatis. Apatis, apolitik lah ya. Orang yang berarti akalnya memang tidak mau meningkat. Nah, akal itu kalau dalam kajian filsafat kan bukan di sini, bukan yang maksudnya akal di sini, bukan. Orang mau menjadi baik, itu juga aktivitas akalnya udah mau meningkat gitu. Nah, jadi kalau saya lebih dalam lagi, karena saya coba menggunakan instrumen filsafat. Nggak mau kayak si abang tadi. Nah. Saya maunya karena mencapai tujuan. Wah, itu praktis banget tuh. Berarti lo mau jatuhin temen lo berpolitik gitu. Wah, politik dia tuh. Padahal belum tentu politik itu yang menurut tujuan semata. Kadang-kadang dia nggak punya tujuan sama sekali, bos. Tujuannya ngejatuhin atau apa gitu tujuannya aja. Jadi aktivitas akal yang meningkat. Kembali lagi, aktivitas akal yang meningkat itu apa? Karena dia berfilsafat nggak? Belum tentu. Orang yang meningkat akalnya belum tentu berfilsafat. Bisa jadi karena dia bijaksana, dia ingin meningkatkan akalnya. Betul nggak? Lo iyalah, orang yang bijak udah pasti akan terus jengah Berpikir, melihat iya. ketidakadilan, benar nggak? Betul. Jengah melihat penindasan segala macam. Jadi akal itu jangan semata-mata dihubungin sama ilmu semata. Enggak, akal itu enggak hanya ilmu tuh masih bagian yang kecil lah gitu loh. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Terkait dengan falsafah pergerakan itu Bang, kalau dikorelasikan Hmm. politik itu di dalam ada salah satu pemateri yang menyampaikan bahwasanya waktu saya berproses di organisasi itu Bang, Yes. dia menyampaikan bahwa politik itu sebagai jalur dakwah. Kemasannya dakwah. Enggak, maksudnya kemasannya dalam bentuk Iya, dakwah. dalam bentuk dakwah. Dan Nabi Muhammad juga itu menyampaikan apapun itu terkait dengan politik, suasana politik itu dia menyampaikan sebagai jalur dakwahnya. Yes. Nah, mungkin akan ada anak muda yang mendeklarasikan dirinya, saya akan menggunakan politik ini sebagai jalur dakwah saya. Oke. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu penting gitu, Bang. Saya dulu pernah ingat omongannya Siapa? Faisal Basri itu. Oh iya. Dulu waktu zaman saya masih mahasiswa ya. Iya. Saya ingat banget tuh omongannya Faisal Basri itu ala ekonomi, tau kan? Iya, tahu. Ini Yes. Dia ngomong begini, waktu Nabi Muhammad dakwah pertama kali yang dibangun apa? Masjid apa pasar dulu? Pasar. Kenapa pasar? Karena itu berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Nah, masih ekonomi. itu politik Tuhan apa politik yang lain? Pasti politik Tuhan lah, Nabi Muhammad yang iya. ya kan sebenarnya dia membangun pasar itu juga politik. Politik, iya. Kenapa Nabi Muhammad tidak membangun masjid dulu? Kan dulu saya ingat banget tuh Faisal Basri itu ngomong kayak gitu. Makanya sampai sekarang sampai saya kenang nih. Waktu Nabi Muhammad dakwah itu yang dibangun tuh bukan masjid kata dia, ya kan? Yang dibangun tuh pasar. Karena masyarakat nggak boleh lapar, bro. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dalam mengajak kebaikan. Nah, ini yang penting. Antum cuy udah kayak ustadz aja. Iya. Antum kalau ngajak kebaikan orang, bener nggak? Iya. Jangan pernah dalam keadaan lapar. Lapar, iya. Itu nggak bijak. Kita nggak akhlaki. Kita nggak tuhani. Sifat kita bukan sifat Tuhan itu. Setuju nggak? Ya, betul. Lo cerita. Logika tanpa logistik itu, Bang. Kan Lo bener kan? Iya. Lo ngajak orang sini aja deh kita sekarang. Nggak dikancing nih bahasanya ya kancing, nggak diongkosin apa kan Iya. pasti mikir nih Iya. karena yang disentuh dalam filsafat itu kebijaksanaan. Kita harus bijak. Lo udah menyita waktu orang Iya. datang ke sini jauh-jauh meninggalkan orang-orang yang disayanginya tanpa dikasih sesuatu, itu dolim itu. Kecuali karena gini, yang dituju sama falsafah gerakan adalah apa? Keterpaksaan atau kesadaran? Kesadaran, gerakan kesadaran. Ya itu harus ada awareness, Awareness, ya. kesadaran. Jadi kita datang ke sini harus sadar apa? Kita butuh, bener nggak? Apa lo cuma karena pengen minta maaf foto sama mantan Pak Menteri gitu Iya. kan? Nggak juga kan? Nggak juga, Atau ya. cuma pengen karena biar kenal Pak Menteri lah, satu saat gue jaringan gue, relasi gue, jujur aja dah. Bang izin sharing bang. Silakan bro. Jadi saya pernah bertemu dengan Bang Dr. Muhammad Nasi. Mungkin abang juga pernah dengar ya, yang dia bangun rumah basis perkaderan di Semarang sama Rembang. Yes. Nah jadi Itu beliau mic-nya ini itu, menyampaikan saudara, satu mic-nya itu. Oh kasih. itunya filternya apa? Ya. Itunya itu. gimana? Covernya. Ya.
Ya, siap. Ya, lanjut. Poinnya aja bro, langsung Ya, bro. siap. Kita menghemat waktu nih. Oke, siap. Nah, beliau ini menyampaikan satu apa ya istilahnya politik strateg lah yang khusus untuk anak HMI, dan itu beliau praktekkan di pondoknya di Rembang sama di Semarang. Nah, jadi menurut beliau itu kader HMI itu harus cerdas ideologis, kemudian yang kedua kaya, dan yang ketiga berkuasa. Serem banget ya. Nah, dari situ mereka bisa membuat, artinya tidak tergantung secara ekonomi ke pihak lain, kemudian secara ideologinya kuat, dan ketika terjun ke politik, ketika berhasil ya mereka mampu ya katakanlah menjalankan politik Tuhan itu. Kurang lebih seperti itu. Siap. Dan itu beliau laksanakan, saya jadi Oh satu iya, itu langsung. jadi mindset kan akhirnya. Iya. Jadi mindset kan. Akhirnya itulah yang dipakai spirit, maaf, Perjuangan. kader-kader yang kemarin itu. Ya pokoknya asal hijau hitam ya enggak. Bener nggak bro? Cuma kan kalau menurut saya sih nggak gitu juga ya. Maksudnya orang yang berpikiran seperti itu, saya pikir perlu kita kritisin juga gitu loh. Maksudnya memang kelihatannya pintar, cerdas, sederhana, pemikirannya logik gitu ya, rasional. Tapi apa bener gitu? Gitu kan pertanyaannya. Pernah nggak kita memaknai gitu apa yang diomongin? Maksudnya apa sih sebenarnya nih? Kita harus kaya, tadi ngomong gitu. Iya. Kita harus apa lagi tadi? Tidak bergantung sama orang. Ya, setuju kalau itu saya setuju. Tapi kalau kita harus kaya tuh garis bawah gitu kalau saya. Iya. Ya kan? Kaya dengan cara apa kan gitu? Iya. Ya, Ya jelasin nggak kaya dengan cara apa? beliau sendiri juga menjalankan bisnis, dan dia tadi kader-kader Bisnis itu, apa? bisnisnya itu pertanian. Kemudian kadernya itu ya diberangkatkan untuk ikut training segala macam biar cerdas ideologis. Sebenarnya udah diajarkan kalau kita bicara tadi falsafah gerakan Nabi Muhammad membangun pasar, tentunya Nabi Muhammad melibatkan saudagar-saudagar, pedagang-pedagang kan yang ditempatkan di pasar tersebut. Gak, maksud saya salah satu sampel yang mungkin jauh dari Nabi Muhammad tapi yang paling dekat dengan kita, Bang. Oke. Iya, maksudnya dari sejarah Nabi Muhammad kita bisa mempraktiskan di Indonesia ini sebenarnya untuk berpolitik Tuhan itu nggak sulit-sulit amat gitu. Dan yang paling penting adalah jangan identitas. Maksudnya ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang berbau gimana kita udah mikir, wah ini politik Tuhan nih, udah ikutin aja. Belum tentu bos. Iya benar nggak bro? Ya kan? Kalau simbol-simbol mah jangan deh gitu loh ya kan. Jadi intinya sebenarnya sayang banget ya kalau pulang dari sini gitu kan, terus balik ke daerah ada partai yang bawa simbol-simbol. Wah, pilih aja udah pasti tuh orangnya sholatnya rajin gitu-gitu. Bang, pernah Bang ada kasus di daerah saya. Ini dari partai Islam, dia kampanye. Kalian itu jangan pilih partai yang berbau horor. Ada pohon-pohonnya itu jangan pilih. Simbol banget. Iya benar. Beringin kan. Waduh. Iya. Ya, ada jadi statement partai horor juga ini. iya, pokoknya kesimpulannya gini Pak Moderator. Saya Siapa? pengen memberi kesimpulan begini. Intinya kita ini dalam melakukan suatu gerakan, tindakan, perilaku kita semua harus berbasis satu tadi, nilai-nilai ketuhanan. Karena yang diajarkan sama Tuhan itu tadi jangan dihubungin sama satu agama ya. Ntar dulu loh. Saya nggak mau loh kayak bilang kok saya ngomong Tuhan udah pasti agama tertentu. Ntar dulu. Kita ngomong Tuhan itu punya hak, orang lain juga punya Tuhan. Iya. Ya kan? Maksudnya kita jangan sampai lah itu kacau tuh kalau orang gue berpolitik Tuhan, tapi yang dikedepankan agama tertentu gitu. Saya nggak mau tuh. Nggak mau, itu namanya politik identitas, nggak boleh. Nah politik identitas itu sebenarnya bicara kedirian atau kelompok, setuju nggak? Iya. Lo karena lo salah, maaf saya sebut aja, misalkan karena lo Islam, lo salah, padahal dia salah nih, kita dukung, belum tentu kan? Atau karena lo Kristen, dia salah kita dukung, belum tentu. Atau dia Hindu, Buddha segala macam, enggak. Politik Tuhan itu yang tadi saya bilang tadi gitu ya, dia jangan sekali-sekali langsung ditempelkan atau dinisbatkan gitu ya. Jangan dilabeli. Ya jangan dilabeli gitu langsung dengan agama tertentu. No. Betul. Setiap orang berhak bijaksana, setiap orang berhak untuk cinta keadilan. Bener nggak? Nah makanya nih saya heran juga pada kasus Sambo ini, menarik ya. Bener nggak bro? Siapa? Semua agama kayaknya satu suara ya. Keadilan, bener nggak? Karena orang udah rindu mungkin bro. Nah kita nih yang anak-anak muda ini rindu nggak sama keadilan? Pertanyaannya. Apa jangan-jangan keadilan jadi barang mahal kan? Saking mahalnya kita ini setiap ada berita tentang keadilan. Coba deh, karena di Sambo pasti rame deh. Karena emang hal-hal yang mahal itu, hal-hal yang nilai ketuhanan itu pasti mahal bro. Iya betul.
Coba deh renungin deh sekali pulang nanti di rumah tidur misalkan, tuh bener nggak ya? Kita nih berteman aja deh. Saya juga sama dia jangan sampai nih saya mencuri waktunya, karena kan saya harus bijak juga kan. Nah, nggak boleh gitu. Jadi sekali lagi dalam berfilsafat yang paling penting adalah bukan kita seberapa pintar ya kan? Seberapa kita punya ilmu. No. Dalam berfilsafat yang paling penting adalah seberapa kita bijaksana. Itu yang paling penting. Nah, Bang, bijaksana yang kita mungkin bisa clue-nya untuk Oke, soalnya siap. waktu juga Bang. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Terakhir ya, mungkin ya statement saya kasih 3 menit pertanyaan singkat lah ya. Nah, jadi yang dalam falsafah gerakan yang tadi kita bahas panjang lebar tadi, yang mau dituju dalam falsafah gerakan ini ialah bagaimana tadi kita menjadi bijak, setelah bijak apa? Tadi udah tuh. Arif. Sah, bukan. Sah, sadar. Sadar. Itu setelah kita menjadi bijak, kita menjadi sadar. Sadar akan apa? Tadi kita harus mengingatkan. Iya. Terus orang-orang membantu, ya kan? Oh, ini loh yang benar, ini yang salah. Benarnya gimana? Benarnya begini, begini, begini. Salahnya gimana? Begini. Itu aja dulu deh. Nggak usah jauh-jauh. Benar ya? Karena kan kita mau berpolitik yang benar nih sekarang, ya kan? Ujung-ujungnya kita ngomong di sini pasti pengen berpolitik nih, saya yakin. Bener ya? Pasti pengen jadi pengurus partai politik nih. Ya nggak masalah, itu hak kalian gitu kan. Cuman sebisa mungkin jangan lagi-lagi dipraktekkan tuh yang dua hal tadi. Nah, mungkin dari situ saya mau kasih pertanyaan nih. Mau minta pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Ya. Satu aja. Langsung aja. Mungkin Adinda Langsung aja. Apa yang nggak- maba ini atau yang semester 3 ini Ah. ada yang mau ingin dipertanyakan terkait dengan falsafah materi gerakan ini. tadi? Ya, jangan takut. Ini Sayang waktunya nanti Iya. kita udah balik ke sana ditanya. Kamu Iya. waktu itu ngapain aja training? Gitu. ya, ini mahal ini. Iya. Ya. Ini belum apa-apa nih baru segini. Iya, Nah, Bang. kalau nanti di rumah lu nilai Iya. baru pembukaan aja nih. Kayaknya selesai di Iya, diamnya itu. iya. Enggak, tapi diam itu juga berpolitik. Betul. Enggak, diam itu juga berpolitik, Pak. Betul, betul. Oh. Iya. Itu dengan politik diamnya dia menghabiskan waktu saya sehingga saya habis selesai waktu. Nah, filsafatnya dia filsafat diam. Oh, kita harus hargain, Pak. Kita harus hargain. Tapi Dinda, minta maaf nih. Sebisa mungkin sebagai manusia untuk menyampaikan pemikiran tuh apa sih yang paling gampang? Nah, bicara lah. Bicara. Speak up kalau kata orang sekarang. Jangan diam. Karena apa? Semakin diam, ya kita akan semakin semakin tidak punya nilai. Kan orang mau menilai kita kan? Karena dengan nilai kita dihargain orang. Betul, Betul nggak? betul. Nah, nilai itu kelihatan dari apa? Dari pemikiran. Pemikiran itu bisa diwujudkan dengan apa? Kata-kata dengan ucapan, bahasa. Bagaimana kita mau menilai Dinda cocok jabatan bendahara misal ya, yang bakal punya Avanza misal, kan pengen juga punya Avanza ini. Terus tiba-tiba tapi pemikiran dia, dia nggak ngerti akunting, nggak ngerti financial, nggak ngerti pajak. Ya. Speak up, bicara. Nah, itulah yang dituju sama falsafah tuh, bicara. Paling pertama, yang kedua berpikir kan, Berpikir, iya. yang kedua bertindak. Ujung-ujungnya semua apa? Bijaksana. Udah itu aja. Siap. Ya mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Bang, Moderator. izin, Bang. Oh, silakan. Masih ada lagi. Ini singkat Bang, singkat. Langsung. Karena berbicara politik Tuhan dan kondisi konteks keindonesiaan sekarang ya amburadul katakanlah seperti itu. Yes. Yang saya tanyakan, menurut Abang sistem pemerintahan yang paling tepat untuk Indonesia itu seperti apa? Berat nih politik. Kalau saya bilang sistem yang paling tepat, berarti saya harus konsisten dong sama omongan. Kalau yang paling tepat, saya sebagai orang beragama nih, ya kan, orang beragama dan orang yang mencintai keadilan, inginnya terus gitu ya, ya politik Tuhan lah. Karena sebenarnya kita, itu nggak munafik loh. Kita ingin berpolitik Betul. dengan politik Tuhan. Bagaimana bang cara? Nggak mungkin bang, bullshit. Nah pasti orang ngomong kayak gitu kan, itu udah pasti tuh. Alah, itu jargon doang, kampanye doang. Simpel aja deh, tidak memihak kepada yang salah. Bener nggak? Ya. Selesai. Yang salah bagaimana? Yang salah menurut pemikiran logik, yang salah menurut pemikiran filsafat. Selesai. Berarti demokrasi tetap. Saya nggak ngomong langsung pada tema tertentu, nggak ngomong. Jadi kan saya udah bilang politik Tuhan itu jangan sampai kita nisbatkan sama agama-agama tertentu. Jangan, itu jauh banget, nggak ada urusan sebenarnya malah. Justru agama tertentu harus dan agama-agama yang lain harus
berkiblat ke politik Tuhan itu. Iya. Itu aja sih menurut saya mungkin ya. Pak moderator, terima Siap, kasih Bang. atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ya, semoga dari training ini jadi pijakan ya. Jadi pijakan, bakal ada pijakan-pijakan selanjutnya yang Amin, akan amin. mengangkat karir masa depan teman-teman sekalian. Amin. Itu aja yang bisa saya doain dan harapin sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada Kakanda Ridho ya. Ya, terima kasih kepada Kakanda Ridho yang sudah menyampaikan materi falsafah pergerakan. Jadi terkait dengan puncak dari pergerakan itu yang diarahkan tadi, itu yang diberikan pemahaman kepada kita secara bersama ini adalah terkait dengan pergerakan politik. Ya, jadi politiknya ini jangan mengadopsi politik iblis, binatang, jangan mengadopsi politik setan, tapi adopsilah politik Tuhan. Nah, inilah yang bisa menentukan dan arah kebangsaan kita akan ke depannya gitu ya. Mungkin itu saja Kakanda. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi foto bersama dulu, Bang. Ya, bersama dulu. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Terkait dengan falsafah pergerakan itu, Bang, kalau dikorelasikan politik itu di dalam ada salah satu pemateri yang menyampaikan bahwasanya waktu saya berproses di organisasi itu, Bang, Yes. dia menyampaikan bahwa politik itu sebagai jalur dakwah. Kemasannya dakwah. Enggak, maksudnya kemasannya dalam bentuk Iya, dakwah. dalam bentuk dakwah. Dan Nabi Muhammad juga itu menyampaikan apapun itu terkait dengan politik, suasana politik itu, dia menyampaikan sebagai jalur dakwahnya. Nah, mungkin akan ada anak muda yang mendeklarasikan dirinya, saya akan menggunakan politik ini sebagai jalur dakwah saya. Oke. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu penting, gitu, Bang. Saya dulu pernah ingat omongannya Siapa? Faisal Basri itu. Oh iya. Dulu waktu zaman saya masih mahasiswa ya. Iya. Saya ingat banget tuh omongannya Faisal Basri itu, ahli ekonomi, tau kan? Iya, tahu. Yes. Dia ngomong begini, waktu Nabi Muhammad dakwah pertama kali yang dibangun apa? Masjid apa pasar dulu? Pasar. Kenapa pasar? Karena itu berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Ya. itu politik Tuhan apa politik yang lain? Pasti politik Tuhan lah, Nabi Muhammad yang iya. ya kan sebenarnya dia membangun pasar itu juga politik. Politik, iya. Kenapa Nabi Muhammad tidak membangun masjid dulu? Kan dulu saya ingat banget tuh Faisal Basri itu ngomong kayak gitu. Makanya sampai sekarang sampai saya kenang nih. Waktu Nabi Muhammad dakwah itu yang dibangun tuh bukan masjid kata dia, ya kan? Yang dibangun tuh pasar. Karena masyarakat nggak boleh lapar, bro. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dalam mengajak kebaikan. Nah, ini yang penting. Antum cuy udah kayak ustadz aja. Iya. Antum kalau ngajak kebaikan orang, bener nggak? Iya. Jangan pernah dalam keadaan lapar. Lapar, iya. Itu nggak bijak. Kita nggak akhlaki. Kita nggak tuhani. Sifat kita bukan sifat Tuhan itu. Setuju nggak? Ya, betul. Lo cerita. Logika tanpa logistik itu, Bang, kan Lo bener kan? Iya. Lo ngajak orang sini aja deh kita sekarang. Nggak dikancing nih bahasanya ya, kancing, nggak diongkosin apa kan Iya. pasti mikir nih Iya. karena yang disentuh dalam filsafat itu kebijaksanaan. Kita harus bijak. Lo udah menyita waktu orang Iya. datang ke sini jauh-jauh meninggalkan orang-orang yang disayanginya tanpa dikasih sesuatu, itu dolim itu. Kecuali karena gini, yang dituju sama falsafah gerakan adalah apa? Keterpaksaan atau kesadaran? Kesadaran, gerakan kesadaran. Ya itu harus ada awareness, Awareness, ya. kesadaran. Jadi kita datang ke sini harus kesadar. Sadar apa? Kita butuh, bener nggak? Apa lo cuma karena pengen minta maaf foto sama mantan Pak Menteri gitu kan? Nggak juga kan? Nggak juga, Atau ya. cuma pengen karena biar kenal Pak Menteri lah, suatu saat gue jaringan gue, relasi gue, jujur aja dah. Bang, izin sharing, Bang. Silakan bro. Jadi saya pernah bertemu dengan Bang Dr. Muhammad Nasi, mungkin Abang juga pernah dengar ya, yang dia bangun rumah basis perkaderan di Semarang sama Rembang. Yes. Nah, jadi Itu beliau mic-nya ini itu, menyampaikan saudara, satu mic-nya itu. Oh kasih. itunya filternya apa? Ya. Itunya itu. gimana? Covernya. Ya, siap. Ya, lanjut. Poinnya aja bro, langsung Oke, bro. siap. Kita menghemat waktu nih. Oke, siap.
Nah, beliau ini menyampaikan satu apa ya istilahnya politik strateg lah yang khusus untuk anak HMI. Dan itu beliau praktekkan. Beliau praktekkan di pondoknya di Rembang sama di Semarang. Nah, jadi menurut beliau itu kader HMI itu harus cerdas ideologis, kemudian yang kedua kaya, dan yang ketiga berkuasa. Serem banget ya. Nah, dari situ mereka bisa apa namanya membuat artinya tidak apa namanya tergantung secara ekonomi ke pihak lain, kemudian secara ideologinya kuat, dan ketika terjun ke politik, ketika berhasil ya mereka mampu ya katakanlah menjalankan politik Tuhan itu. Kurang lebih seperti itu. Siap. Dan itu beliau laksanakan, saya jadi Oh saksi iya, itu langsung. jadi mindset kan akhirnya. Iya. Jadi mindset kan. Akhirnya itulah yang dipakai spirit, maaf, Perjuangan. kader-kader yang kemarin itu. Ya pokoknya asal hijau hitam ya enggak. Bener nggak bro? Cuma kan kalau menurut saya sih nggak gitu juga ya. Maksudnya orang yang berpikiran seperti itu, saya pikir perlu kita kritisin juga gitu loh. Maksudnya memang kelihatannya pintar, cerdas, sederhana, pemikirannya logik gitu ya, rasional. Tapi apa bener gitu? Gitu kan pertanyaannya. Pernah nggak kita memaknai gitu apa yang diomongin? Maksudnya apa sih sebenarnya nih? Kita harus kaya tadi kan ngomong gitu. Iya. Kita harus apa lagi tadi? Tidak bergantung sama orang. Ya, setuju kalau itu saya setuju. Tapi kalau kita harus kaya tuh garis bawah gitu kalau saya. Iya. Ya kan? Kaya dengan cara apa kan gitu? Iya. Ya, Ya jelasin nggak kaya dengan cara apa? beliau sendiri juga apa namanya menjalankan bisnis lah, bisnis, dan dia tadi kader-kader Bisnis itu, apa? bisnisnya itu pertanian. Kemudian kadernya itu ya diberangkatkan untuk ikut training segala macam biar cerdas, ideologis. segala Sebenarnya udah diajarkan kalau kita bicara tadi falsafah gerakan Nabi Muhammad membangun pasar, tentunya Nabi Muhammad melibatkan saudagar-saudagar, pedagang-pedagang kan yang ditempatkan di pasar tersebut. Gak maksud saya salah satu sampel yang mungkin jauh dari Nabi Muhammad tapi yang paling dekat dengan kita, Bang. Oke. Iya, maksudnya dari sejarah Nabi Muhammad kita bisa mempraktiskan di Indonesia ini sebenarnya untuk berpolitik Tuhan itu nggak sulit-sulit amat gitu. Dan yang paling penting adalah jangan identitas. Maksudnya ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang berbau gimana kita udah mikir, wah ini politik Tuhan nih, udah ikutin aja. Belum tentu bos. Iya benar nggak bro? Ya kan? Betul. Kalau simbol-simbol mah jangan deh gitu loh ya kan. Jadi intinya sebenarnya sayang banget ya kalau pulang dari sini gitu kan, terus balik ke daerah ada partai yang bawa simbol-simbol. Wah, pilih aja udah pasti tuh orangnya sholatnya rajin gitu-gitu. Bang, pernah Bang ada kasus di daerah saya. Ini dari partai Islam dia kampanye. Kalian itu jangan pilih partai yang berbau horor. Ada pohon-pohonnya itu jangan pilih. Simbol banget. Iya benar-benar. Beringin kan. Waduh. Iya. Ya, ada jadi statement partai horor juga ini. Iya, pokoknya kesimpulannya gini Pak Moderator. Saya Siapa? pengen memberi kesimpulan begini. Intinya kita ini dalam melakukan suatu gerakan, Tindakan. tindakan, perilaku kita semua harus berbasis satu tadi nilai-nilai ketuhanan. Karena yang diajarkan sama Tuhan itu tadi jangan dihubungin sama satu agama ya. Ntar dulu loh. Saya nggak mau loh kayak bilang kalau saya ngomong Tuhan udah pasti agama tertentu. Ntar dulu. Iya. Kita ngomong Tuhan itu punya hak, orang lain juga punya Tuhan. Iya. Ya kan? Maksudnya kita jangan sampai lah itu kacau tuh kalau orang gue berpolitik Tuhan, tapi yang dikedepankan nah agama tertentu gitu. Saya nggak mau tuh. Itu Nggak betul. mau, itu namanya politik identitas, nggak boleh. Nah, politik identitas itu sebenarnya bicara kedirian atau kelompok. Setuju nggak? Iya. Lo karena lo salah, maaf saya sebut aja, misalkan karena lo Islam, lo salah, padahal dia salah nih, kita dukung, belum tentu kan? Atau karena lo Kristen, dia salah, kita dukung, belum tentu. Atau dia Hindu, Buddha segala macam, enggak. Politik Tuhan itu yang tadi saya bilang tadi gitu ya. Dia jangan sekali-sekali langsung ditempelkan atau dinisbatkan gitu ya. Jangan dilabeli. Iya, jangan dilabeli gitu langsung dengan agama tertentu. No. Betul. Setiap orang berhak bijaksana, setiap orang berhak untuk cinta keadilan. Cinta keadilan, Bener nggak? Nah, makanya nih saya heran juga pada kasus Sambo ini menarik ya. Bener nggak, Bro? Siapa? Semua agama kayaknya Iya. satu suara ya. Iya. Keadilan, bener nggak? Karena orang udah rindu mungkin, Bro. Betul. Nah, kita nih yang anak muda ini rindu nggak sama keadilan? Iya. Pertanyaannya. Apa jangan-jangan keadilan jadi barang mahal kan? Saking mahalnya kita ini setiap ada berita tentang keadilan. Coba deh, karena di Sambo pasti rame deh. Karena emang hal-hal yang mahal itu, hal-hal yang nilai ketuhanan itu pasti mahal, Bro. Iya, betul. Coba deh, renungin deh sekali pulang nanti di rumah tidur misalkan. Itu bener nggak ya? Kita nih
berteman aja deh. Saya juga sama dia jangan sampai nih saya mencuri waktunya karena kan saya harus bijak juga kan. Nah, nggak boleh gitu. Jadi sekali lagi dalam berfilsafat yang paling penting adalah bukan kita seberapa pintar ya kan? Seberapa kita punya ilmu. No. Dalam berfilsafat yang paling penting adalah seberapa kita bijaksana. Itu yang paling penting. Nah, Bang, bijaksana yang kita mungkin bisa clue-nya untuk Oke, soalnya siap. waktu juga Bang. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Terakhir ya, mungkin ya statement saya kasih 3 menit pertanyaan singkat lah ya. Nah, jadi yang dalam falsafah gerakan yang tadi kita bahas panjang lebar tadi, yang mau dituju dalam falsafah gerakan ini ialah bagaimana tadi kita menjadi bijak, setelah bijak apa? Tadi udah tuh. Sah, bukan. Sadar. Sadar. Itu setelah kita menjadi bijak kita menjadi sadar. Sadar akan apa? Tadi kita harus mengingatkan. Iya. Terus orang-orang membantu, ya kan? Oh, ini loh yang benar, ini yang salah. Benarnya gimana? Benarnya begini. Salahnya gimana? Begini. Itu aja dulu deh. Nggak usah jauh-jauh. Benar nggak? Karena kan kita mau berpolitik yang benar nih sekarang, ya kan? Ujung-ujungnya kita ngomong di sini sebenarnya pengen berpolitik nih, saya yakin. Bener ya? Pasti pengen jadi pengurus partai politik nih. Ya nggak masalah, itu hak kalian gitu kan. Cuman sebisa mungkin jangan lagi-lagi dipraktekkan tuh yang 2 hal tadi. Nah, mungkin dari situ saya mau kasih pertanyaan nih. Mau minta pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Ya. Satu aja. Langsung aja. Mungkin Adinda Langsung aja. Apa yang nggak- maba ini atau yang semester 3 ini Ah. ada yang mau ingin dipertanyakan terkait dengan falsafah materi gerakan ini. tadi? Ya, jangan takut. Ini Sayang waktunya nanti Iya. kita udah balik ke sana ditanya. Kamu Iya. waktu itu ngapain aja training? Gitu. ya, ini mahal ini. Iya. Ya. Ini belum apa-apa nih baru segini. Iya, Nah, Bang. kalau nanti di rumah lu nilai. Iya. Baru pembukaan aja nih. Kayaknya selesai di Iya, diamnya itu. iya. Enggak, tapi diam itu juga berpolitik. Betul. Enggak, diam itu juga berpolitik, Pak. Betul. Iya. Itu dengan politik diamnya dia menghabiskan waktu saya sehingga saya habis selesai waktu. Nah, filsafatnya dia filsafat diam. Oh, kita harus hargain, Pak. Kita harus hargain. Tapi Dinda, minta maaf nih. Sebisa mungkin sebagai manusia untuk menyampaikan pemikiran tuh apa sih yang paling gampang? Nah, bicara lah. Bicara. Speak up kalau kata orang sekarang. Jangan diam. Karena apa? Semakin diam, ya kita akan semakin semakin tidak punya nilai. Kan orang mau menilai kita kan? Karena dengan nilai kita dihargain orang. Betul nggak? Nah, nilai itu kelihatan dari apa? Dari pemikiran. Pemikiran itu bisa diwujudkan dengan apa? Kata-kata dengan ucapan, bahasa. Bagaimana kita mau menilai Dinda cocok jabatan bendahara misal ya, yang bakal punya Avanza misal, kan pengen juga punya Avanza ini. Terus tiba-tiba tapi pemikiran dia, wah dia nggak ngerti akunting, nggak ngerti financial, nggak ngerti pajak. Speak up, bicara. Nah, itulah yang dituju sama falsafah tuh, bicara. Paling pertama, yang kedua berpikir kan, Berpikir, iya. yang kedua bertindak. Ujung-ujungnya semua apa? Bijaksana. Udah itu aja. Siap. Ya mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Bang, Moderator. izin, Bang. Oh silakan, masih ada lagi. Ini singkat Bang, singkat. Langsung. Karena berbicara politik Tuhan dan kondisi konteks keindonesiaan sekarang ya amburadul katakanlah seperti itu. Yes. Yang saya tanyakan, menurut Abang sistem pemerintahan yang paling tepat untuk Indonesia itu seperti apa? Berat nih politik. Kalau saya bilang sistem yang paling tepat, berarti saya harus konsisten dong sama omongan. Kalau yang paling tepat, saya sebagai orang beragama nih, ya kan, orang beragama dan orang yang mencintai keadilan, inginnya terus gitu ya, ya politik Tuhan lah. Karena sebenarnya kita, itu nggak munafik loh. Kita ingin berpolitik Betul. dengan politik Tuhan. Bagaimana bang cara? Nggak mungkin bang, bullshit. Nah pasti orang ngomong kayak gitu kan, itu udah pasti tuh. Alah, itu jargon doang, kampanye doang. Simpel aja deh, tidak memihak kepada yang salah. Bener nggak? Ya. Selesai. Yang salah bagaimana? Yang salah menurut pemikiran logik, yang salah menurut pemikiran filsafat. Selesai. Berarti demokrasi tetap. Saya nggak ngomong langsung pada tema tertentu, nggak ngomong. Jadi kan saya udah bilang politik Tuhan itu jangan sampai kita nisbatkan sama agama-agama tertentu. Jangan, itu jauh banget, nggak ada urusan sebenarnya malah. Justru agama tertentu harus dan agama-agama yang lain harus
berkiblat ke politik Tuhan itu. Iya. Itu aja sih menurut saya mungkin ya. Pak Moderator, terima Siap, kasih Bang. atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ya, semoga dari training ini jadi pijakan ya. Jadi pijakan, bakal ada pijakan-pijakan selanjutnya yang Amin, akan amin. mengangkat karir masa depan teman-teman sekalian. Amin. Itu aja yang bisa saya doain dan harapin sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada Kakanda Ridho ya. Ya, terima kasih kepada Kakanda Ridho yang sudah menyampaikan materi falsafah pergerakan. Jadi terkait dengan puncak dari pergerakan itu yang diarahkan tadi, yang diberikan pemahaman kepada kita secara bersama ini adalah terkait dengan pergerakan politik. Ya, jadi politiknya ini jangan mengadopsi politik iblis, binatang, jangan mengadopsi politik setan, tapi adopsilah politik Tuhan. Nah, inilah yang bisa menentukan dan arah kebangsaan kita akan ke depannya gitu ya. Mungkin itu saja Kakanda. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi foto bersama dulu, Bang. Ya, foto bersama dulu. Sama